Tak pernah gagal rencanamu dalam hidup kami. Engkau pasti genapi Tuhan. Kami rindu terus mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pegang hidup kami. Terus pegang hidup kami Tuhan. Sebab hanya dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, sanggup mengubahkan setiap kami. Kaulah harapan kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dialah Rama Syadara. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Yes Lord. Dalam tangan-Mu. Karena darah-Mu, karena salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Ya Mama Syadara. Namamu
Tuhan. Kami percaya kami aman dalam naungan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebabnya hari ini kami ada di sini sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan kasih-Mu yang tidak terbatas itu akan menolong kami hari-hari mendatang untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kami percayakan seluruh keberadaan kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami pagi ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua, atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Terima kasih berikan hikmat agar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan akan mengenai sasarannya. Engkau percaya kami akan diubahkan oleh firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami. Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang berdoa atau tetaplah berdoa. Dalam terjemahan yang lain adalah berdoa senantiasa itu adalah sebuah kebutuhan Tuhan. Ya, sebuah kebutuhan Tuhan. Dalam khotbah yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang sama bahwa kebutuhan doa itu sebuah kebutuhan, tapi kebutuhan kita, ya, kebutuhan manusia, kita butuh Tuhan, ya itu pasti. Ya, kebutuhan kita kan Tuhan itu bukan hanya butuh pertolongannya, bukan hanya butuh berkatnya, bukan hanya butuh kekuatannya, tetapi kita butuh pribadi Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu menjadi kebutuhan kita, bukan hanya tangannya tetapi hatinya. Hati Tuhan itu yang kita butuhkan, seperti tubuh kita atau perut kita itu kalau tidak diisi dengan makanan, nasi misalnya atau makanan yang lain, maka perut kita akan lapar. Lalu akibatnya badan kita jadi lemah dan akhirnya sakit dan kemungkinan juga akan mati. Itulah jiwa kita. Ya, hati kita butuh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak berjumpa dengan Tuhan, maka roh kita akan haus. Ya, itu sebabnya kita haus hiburan, kita haus penghiburan dari banyak hal. Ya, namun roh kita tidak akan dipuaskan oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Ya, dan kemungkinan kita akan jadi lemah secara rohani dan mati. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang doa itu sebuah kebutuhan Tuhan. Ya, mungkin kita akan bertanya loh, Tuhan itu kan sempurna. Ya, butuh apa sih dia? Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh persembahan, dia tidak butuh pujian dari kita karena dia sudah mulia. Ya, orang yang butuh pujian itu orang yang tidak mulia, yang kurang mulia itu butuh pujian. Tapi Tuhan itu kan sempurna. Ya, dia mulia, dia tidak butuh apapun, ya termasuk persembahan kita, karena dalam Mazmur dikatakan ketika Tuhan itu melihat Israel itu beribadah, ya Tuhan tahu bahwa mereka itu datang sepertinya untuk menyuap Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lihatlah binatang-binatang di hutan, aku punya. Tuhan tidak butuh itu. Tapi Tuhan ada kebutuhan, satu kebutuhan, yaitulah hati manusia. Artinya Tuhan itu butuh persekutuan dengan manusia. Dari kitab Kejadian, sepanjang Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, ya kita akan melihat satu benang merah gitu, bahwa Tuhan itu butuh kita. Tuhan itu butuh persekutuan dengan manusia. Saya tidak akan membahas mendalam bagian ini, tetapi saya hanya ingin memperlihatkan kepada kita semua ya bahwa Tuhan itu memang betul-betul butuh hati kita. Ya, kita lihat yang pertama, ya, Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa dirinya.
dalam Kejadian 21 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini bukan berarti bahwa manusia itu menyerupai Allah secara jasmani, ya, karena Allah itu roh adanya. Tetapi manusia itu punya kemampuan seperti Allah. Ya, manusia itu punya roh, itu yang pasti. Ya, dilengkapi dengan roh. Binatang tidak. Ya, binatang tidak punya roh, ya, sehingga binatang tidak bisa menyembah Allah. Hanya manusia. Ya, di samping itu manusia itu kekal, dia punya kehendak. Dan yang terpenting tadi adalah bahwa manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ciptakan manusia itu dengan roh gitu? Supaya manusia itu bisa beribadah, gitu, menyembah Tuhan. Bukan Tuhan itu gila hormat, tidak. Tadi saya sempat katakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang butuh pujian, ya, karena dia sudah mulia dan ada raksaan malaikat itu menyembah Tuhan siang dan malam. Ya, tapi malaikat itu tidak diciptakan segambar dengan Allah. Ya, malaikat itu tidak diciptakan serupa dengan Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan dengan makhluk yang seperti inilah Tuhan ingin menjalin persekutuan dengan makhluk yang segambar dan serupa dengan Dia. Sebabnya Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Itu kerinduan Tuhan yang menciptakan kita segambar dengan Dia, supaya Dia menemukan partner. Nah, maukah kita menjadi partner, atau sudahkah kita menjadi partnernya yang memuaskan hati Tuhan? Jawaban ada pada kita semua. Ya, tapi yang pasti itu kerinduan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, supaya kita bisa menjadi sahabatnya, menjadi partnernya. Yang kedua, yang cepat saya akan lewat ini semua. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia dicari. Ya, dicari. Nah, kataannya dalam Kejadian 3 itu ayat 8 dan 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kata "di manakah engkau" ini kan Tuhan itu sedang mencari gitu, mencari. Itu menyatakan rasa hilang. Ya, ada rasa hilang dalam manusia. Dalam hati Allah ada sesuatu yang lenyap dari hatinya. Apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa lalu bersembunyi. Bersembunyi. Manusia itu tidak berinisiatif, oh karena saya berdosa lalu saya mau cari Tuhan. Enggak, malah bersembunyi. Tapi Tuhan yang mencari mereka. Ada rasa hilang saat manusia tidak menjumpainya. Sadarkah kita bahwa ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kita tidak menjumpai Dia, ada rasa hilang dalam hati Tuhan. Kita berpikir, oh saya doa itu untuk kepentingan saya butuh Tuhan. Iya, tapi Tuhan juga butuh kita. Itu sebabnya ketika kita tidak berdoa, Tuhan cari kita. Maukah kita memenuhi keinginan, kerinduan, kehausan hati Tuhan itu menjumpai Dia? Itu jawaban juga terletak pada kita semua. Yang ketiga, Tuhan memilih Israel untuk menjadi umatnya. Ya, lewat Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan begini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat."
menjadi bangsa yang besar, yaitu akhirnya menjadi Israel yang menjadi bangsa pilihannya. Dan kepada Israel ini Tuhan punya hubungan khusus. Ya, bukan Tuhan tidak mencintai bangsa-bangsa yang lain, Tuhan cinta semua bangsa. Tapi kepada Israel ini Tuhan punya satu hubungan khusus gitu. Ya, dia dianggap sebagai anaknya. Ya, Tuhan mengatakan dia sebagai istrinya, ya, dan sebagai sahabatnya. Itu Israel. Kenapa Tuhan memilih bangsa ini? Supaya Tuhan itu punya partner. Dalam Yesaya 62 ayat 5 dikatakan begini, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia Allah yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ini janji kepada Israel. Ya, Tuhan itu girang kepada Israel. Dia senang. Dia seperti seorang suami melihat istrinya, melihat pengantin perempuannya. Ya, yang pernah jadi pengantin pasti tahu itu, ya, bahwa ketika mau berjumpa dengan pasangannya itu gimana rasanya. Ya, seperti itulah Tuhan kepada umatnya. Dan Israel itu adalah umatnya dipilih Tuhan. Dan Alkitab bercerita kepada kita dalam kitab Roma itu bagaimana Paulus menulis ketika Israel menolak kasih karunia ini. Tuhan memilih bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus. Kitalah yang disebut sebagai Israel rohani. Tuhan juga bersuka cita kepada kita. Dia begitu senang dengan kita. Nah, maukah kita memuaskan hati Tuhan dengan datang di hadapannya? Kita perhatikan Yesaya 62 tadi. Ya, ketika Tuhan melihat kita datang kepadanya, oh Tuhan begitu senang, bersuka cita. Dan itu juga dilukiskan, nanti kita melihat juga bahwa ketika anak yang bungsu itu pulang, anak yang hilang itu pulang, bapak itu lari menjumpai. Itulah kerinduan Tuhan. Mau kita memuaskan hatinya dengan datang di hadapannya, karena dia sangat rindu kita. Ya, kita dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak manusia, bukan sekedar supaya kita masuk surga atau sekedar kita diberkati, apalagi seperti itu, tidak. Tapi Tuhan memilih kita supaya kita menjadi partnernya, menjadi kekasihnya yang bisa memuaskan hatinya. Yang keempat, pendirian kemah suci. Ya, Keluaran 25 ayat 8 mengatakan begini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini firman disampaikan kepada Israel ya, lewat Musa, ya, agar dalam perjalanan mereka dari Mesir, keluar dari Mesir itu ke tanah perjanjian, di tengah perjalanan ini Tuhan menyuruh mereka membangun sebuah tempat kudus. Tempat kudus ini untuk apa? Kalau orang melihat tempat kudus ini dilengkapi dengan alat-alat, ya. Ada mezbah, korban bakaran di mana Israel itu mempersembahkan korban, lalu ada mezbah dupa di dalamnya. Ya, orang akan berpikir, oh ini mereka tempat ibadah orang Israel, mereka beribadah. Lalu kesannya Tuhan itu kan kepingin disembah gitu, kepingin dipuji. Ya, di mana Tuhan suruh mereka bangun rumah itu. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Keluaran 25 ayat 8 tadi. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi bukan hanya sekedar supaya Israel bisa menyembah Tuhan. Tidak, tapi supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Dan itu Tuhan buktikan. Nah, ini kemah suci ini didirikan di tengah-tengah perkemahan.
itu di sekelilingnya itu kemah-kemah Israel. Jadi tempat ini ada di tengah gitu. Ini membuktikan bahwa aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bukan sekedar supaya Israel bisa beribadah kepada Tuhan, bukan Israel supaya bisa menyembah Tuhan, memberi persembahan, tidak, karena Tuhan tidak butuh itu. Ibadah itu bukan sekedar supaya kita itu memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia lalu Dia senang, tidak. Tapi supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ibadah itu hanya respon akan kehadiran Tuhan. Ya, karena ketika mereka harus mendekati Tuhan, ya lewat imam dan imam-imam mereka dan imam besar mereka, itu harus ada tata cara, ada ritual yang khusus. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kudus, tidak bisa didekati dengan sembarangan. Nah, tapi tujuannya sesungguhnya adalah agar aku diam di tengah-tengah mereka, dan respon mereka harus menyembah Tuhan lewat para imam, lewat persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan, rindu diam bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita, dan respon kita adalah beribadah. Nah, kehadiran Tuhan ini perlu diresponi. Nah, itulah yang memuaskan hatinya. Ketika Dia hadir dan kita tidak meresponi. Dan bisa bayangkan ketika seorang bapak gitu atau seorang ibu yang kangen anaknya, rindu ketemu anaknya, lalu ketika dia datang dia tidak disambut. Dibayangkan sendiri. Ya, ketika kita rindu, ya mungkin waktu kita pacaran gitu ya, rindu ketemu, begitu kita datang tidak disambut. Gimana rasanya? Itulah Tuhan. Ketika kita tidak menyambut kehadirannya, mari kita sambut kehadiran Tuhan itu. Kapan Tuhan hadir? Setiap saat Dia ada di sekitar kita. Setiap saat. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita tidur, Dia tidak tidur. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, itulah saatnya kita berjumpa dengan Dia. Itulah kerinduannya. Dia diam di tengah-tengah kita. Kita lanjut. Yang kelima, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Matius 1 ayat 23 mengatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita masuk dalam perjanjian baru. Kok tadi itu perjanjian lama. Kita sudah melihat buktinya bahwa Tuhan itu benar-benar rindu untuk bersekutu dengan kita. Tuhan itu rindu dan senang ketika kita datang menyembah Dia dan bersekutu dengan Dia. Itu perjanjian lama. Bagaimana perjanjian baru? Sama prinsipnya, bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini, lalu Dia dinamai Immanuel. Apa artinya? Allah yang menyertai kita. Bisakah kita melihat di sini bahwa dari nama yang disandang oleh Yesus Kristus itu, kita melihat bahwa Allah itu ingin diam di tengah-tengah kita. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, diam di antara kita, bisa dijamah, bisa dikenali. Ya, kalau kita mau kenal Allah, baca aja tentang Yesus. Kita akan melihat bagaimana karakter Allah, bagaimana kepribadian Allah itu, yang sangat mengasihi kita. Kerinduannya selalu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini, agar kita bisa berinteraksi dengan Dia, kita bisa menjamah Dia, kita bisa menyembah Dia. Nah, tapi kita kan berpikirnya lain. Oh, Yesus datang itu supaya menolong kita, supaya kita ini diberkati, supaya kita ini diselamatkan. Iya, benar. Tetapi yang utama adalah supaya Dia bersama-sama dengan kita, dan kita bisa menjamah Dia, berinteraksi dengan Dia. Allah yang menjadi manusia itu memungkinkan kita menyembah Dia. Ya, kalau tidak ada Yesus, ada ritual khusus yang di dalam perjanjian lama itu, yang ribet. Sekarang kita tidak perlu ribet. Ya, Tuhan Yesus sudah genapi semua yang tertulis dalam perjanjian lama itu.
Sekarang kita datang dengan hati, cukup dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita sudah jumpa dengan Dia. Perjanjian lama itu ribet. Kenapa? Apakah Allahnya berbeda? Tidak. Tapi dalam perjanjian lama itu kita melihat di situ bagaimana Tuhan itu ingin menunjukkan kepada Israel bahwa Dia berbeda dengan Allah-Allah lain yang disembah oleh orang-orang di sekitar Israel itu. Itu kan Israel belum tahu siapa Tuhan itu. Mereka begitu lama di Mesir dan mereka melihat praktek penyembahan berhala di situ. Nah, jangan-jangan Tuhan mereka itu berpikir Tuhan itu sama dengan dewa-dewa lain itu. Terus sebabnya mengapa Tuhan buat aturan yang ketat gitu. Hanya untuk menunjukkan Dia bahwa Dia berbeda. Ya, orang tidak bisa dengan sembarangan menghampiri Tuhan. Allah itu berbeda dengan dewa-dewa lain. Tapi dalam perjanjian baru tidak. Ya, tidak seperti itu. Itu sebabnya maka pengajaran Yesus itu juga tersirat di situ. Ya, kita lanjut dengan pengajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Doa Bapa kami. Ya, karena itu berdoalah demikian katanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita disuruh memanggil Allah itu bukan ya Allah. Ya, walaupun tidak salah kita berdoa memanggil Tuhan atau Allah. Tapi apa yang Yesus ajarkan di situ? Berdoa dengan Bapa kami. Kita disuruh menyapa Allah itu sebagai Bapa. Bukan sebagai Tuhan, tapi Bapa. Nah, di sini tersiratkan bahwa itu ada satu Tuhan rindu, satu hubungan yang erat dan dekat. Seperti seorang ayah dan anak. Ya, kita memang mungkin tidak bisa membayangkan gitu ya. Sedekat apa sih bapak dengan anak, karena mungkin hubungan kita dengan papa kita itu tidak baik gitu. Ya, saya mengalami itu, hubungan saya dengan papa saya itu tidak baik gitu. Ya, sehingga saya sulit membayangkan bagaimana seorang bapak dengan anaknya itu begitu dekat gitu. Tapi sebetulnya itulah yang diajarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana seorang bapak itu mendidik anaknya dalam Amsal. Ya, Tuhan itu ingin nyatakan bahwa bapak dengan anak itu dekat. Didikan anak itu tanggung jawab ayahnya. Dan ayah dalam perjanjian lama itu harus membangun hubungan dengan anaknya. Nah, itu sebabnya Yesus mengajarkan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Satu kedekatan yang luar biasa, dan hanya kekristenan yang mengajarkan begitu. Panggil Bapa. Nah, itu digadekan guyunankan oleh Gus Dur itu. Ya, yang paling dekat dengan Allah itu sebetulnya orang Kristen. Ya, untuk Jogja itu begitu. Karena orang Kristen itu manggil Bapa kepada Allah. Nah, kalau kita orang Muslim itu boro-boro manggil Bapak katanya, manggilnya pakai corong, ya dipanggil. Nah, itu joknya Gus Dur. Tapi di situ ada kebenaran gitu, bahwa hanya orang Kristen lah yang menjalin kedekatan yang akrab dengan Allah itu. Karena kita memanggil Dia Bapak, bukan Tuhan. Ya, orang Hindu itu kata Om, kata panggil Om, kata. Tapi kita tidak, kita panggil Bapak. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Yesus mengajar itu. Dan dalam Lukas 15 ayat 20 itu dalam pengajaran perumpamaan Yesus itu yang saya tadi singgung, bahwa Bapak itu lari ketika melihat anaknya dari jauh, dan anaknya itu dalam keadaan yang berbeda dengan ketika dia pergi. Ya, dia pergi dengan sehat, dia pergi dengan gemuk, mungkin dengan pakaian yang mentereng karena anaknya orang kaya. Tapi ketika dia pulang, udah lama kelaparan, pasti kotor karena dia bekerja di kandang babi. Pakaiannya juga tidak sama seperti ketika dia berangkat. Tapi Bapak itu mengenali. Kenapa? Mengenali dari jauh sudah dikenali. Karena Bapak itu rindu banget gitu. Pasti Bapak ini tiap hari nunggu.
yang melihat kapan anakku pulang. Ya, sehingga ketika begitu anaknya datang, bukan anak ini yang lari kepada, tapi bapaknya itu lari, memeluknya, menciumnya. Ini menyiratkan satu kerinduan yang begitu dalam. Bapak itu rindu kepada saudara dan saya. Dia rindu. Ya, ketika kita datang menyembah Tuhan, Yakobus mengatakan, hampirilah Allah, maka dia akan menghampiri engkau. Bukan hanya menghampiri, tapi lari mendekati kita. Satu kerinduan yang dalam dari hati Bapa itu kepada kita semua. Maukah kita memuaskan hatinya? Dia mengajarkan kepada kita untuk memanggil dia Bapa. Ini satu anugerah yang besar yang kita akan rugi kalau kita tidak melakukannya, kita tidak memanfaatkannya. Kita membiarkan semua yang fasilitas yang Allah berikan untuk menyembah dia itu kita tidak gunakan. Kita rugi. Ya, dan kita tentu mengecewakan hatinya. Ya, karena hati yang begitu rindu kepada kita, kita tidak meresponnya. Pasti dia kecewa. Walaupun mungkin dia tidak membunuh kita, dia tetap memberkati kita, tapi kita sudah mengecewakan hatinya. Kita terus, yang terakhir, bukti yang terakhir bagaimana Tuhan itu begitu rindu kepada kita. Dia mati untuk mendamaikan kita. Dosa itu sudah memisahkan kita dengan Bapa itu. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu memisahkan kita. Ya, tadi kita melihat dalam Kejadian pasal 3 itu, Kejadian dalam penjelasan tadi bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai sekutunya. Ya, Tuhan datang ke Taman Eden itu untuk bertemu dengan manusia. Ya, tapi ketika manusia berdosa, hilanglah persekutuan itu. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Tapi Allah tidak diam. Ya, karena hatinya begitu rindu, dia tidak bilang begini, ya sudahlah kamu yang salah, ya sudah tanggung sendiri. Sudah kamu salah, ya sudah syukur, rasa no. Ya kamu terpisah dari aku. Tidak seperti itu. Dia cari. Ya tadi dalam perjanjian lama, dalam Kejadian, dia cari. Tapi dia tidak cukup hanya mencari, tapi dia memberikan korban. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah itu. Oleh apa? Oleh kematian Yesus Kristus. Jadi harganya itu mahal. Ya, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa itu tidak cukup Tuhan hanya ngomong gini, ya sudah saya ampuni kamu. Ya sudah yuk kita berdamai yuk. Udah deal ya, kita selesai sudah. Tidak. Tapi memperdamaikan kita dengan Allah itu harus ada korban, mati. Karena upah dosa itu maut. Ya, Roma 5 ayat 10 mengatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Efesus pasal 2 ayat 16 juga mengatakan begini, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib itu bukan sekedar supaya kita diampuni, tapi setelah diampuni apa yang harapkan? Supaya ada perdamaian. Bukan sekedar ya sudah saya ampuni kamu, nanti kamu boleh masuk surga. Tidak, tapi supaya diperdamaikan. Untuk apa? Allah mau berdamai dengan kita. Tentu ada tujuan yang lebih besar dari sekedar mengampuni kita. Apa itu? Ingin bersekutu dengan kita. Ingin kita
datang kepadanya ya dengan hati yang penuh kerinduan. Dan itu dibuat oleh Allah ketika Yesus mati. Ya, ketika Yesus mati di atas salib, pada saat itu tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Ya, itu dari atas ke bawah katanya. Tirai itu terbelahnya dari atas ke bawah. Tirai itu memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu ruangan yang tertutup rapat, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, apalagi dimasukin. Yang masuk itu hanya imam besar setahun sekali dengan ritual yang ribet. Ritualnya ribet. Untuk masuk ke ruang maha kudus itu ada ritual khusus yang kalau tidak dipenuhi matilah imam besar itu. Imam besar itu akan mati kalau masuk dengan sembarangan. Jadi itu membayangkan betapa tertutupnya Tuhan itu dari manusia. Betapa jauhnya hubungan manusia dengan Allah. Betapa sulitnya manusia itu untuk datang menyembah Tuhan. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus, tirai di bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Kalau dari bawah ke atas mungkin manusia yang robek. Ya ayo kita robek, yuk 1, 2, kamu sebelah sana, aku sebelah sini. Ya, dirobek krek dari bawah ke atas. Tapi ini dari atas ke bawah. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, siapa? Itu artinya Tuhan membuka pintunya. Sehingga manusia boleh datang kepada dengan bebas. Tidak lagi harus memenuhi ritual yang ribet seperti itu. Ya, tapi sayang katanya menurut cerita ini tirai ini dipasang lagi, ya dibenahi, dipasang lagi oleh orang-orang Israel. Ya, sehingga sampai hari ini mereka tidak mau menerima Yesus. Ya, mereka menolak Yesus. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, kita boleh masuk ke ruang maha kudus itu, yaitu tahta Allah itu. Bukan ruang maha kudus yang dibuat oleh manusia, tapi kita bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, yaitu surga yang maha kuasa di mana Allah diam. Kita bisa datang kepada dengan penuh kebebasan oleh darah Yesus Kristus. Ya, tadi kita baca di situ bagaimana oleh darah Yesus kita diperdamaikan. Kita boleh datang kepada dengan penuh kebebasan. Nah, kalau kita tidak menggunakannya kan rugi. Ya, jadi dari beberapa hal tadi ada 7 kok tidak salah tadi yang kita melihat bagaimana hati Allah itu sangat rindu kepada kita. Ya, dari pemaparan tadi kita melihat betapa rindunya Tuhan itu kepada kita. Ingin bersekutu dengan kita. Sampai dia mati untuk membuka pintu persekutuan itu. Dan yang bisa memuaskan hatinya itu adalah manusia yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kitalah yang bisa memuaskan hati Tuhan itu. Hanya kita. Malaikat tidak. Ya, malaikat itu diciptakan untuk menyembah memang. Kalau kamu tidak mau nyembah, keluar. Tidak ada ampun lagi. Ya, kalau malaikat itu memilih, saya tidak mau nyembah Tuhan, saya mau berontak sama Tuhan, dia keluar dan tidak ada lagi pengampunan. Tapi kita, saya tidak mau nyembah, ya tidak apa. Tuhan tidak langsung bunuh kita gitu. Tuhan tidak langsung membuat kita mati. Ya, kita masih kasih kesempatan. Tidak ada pengampunan. Yesus mati untuk kita, mengampuni, dia menebus kita. Nah, inilah hati Allah yang terbuka selalu. Hanya kita yang bisa memuaskan hatinya. Bukan malaikat, bukan siapapun, tapi adalah kita. Maukah kita masuk ke ruang maha kudus yang sudah dibuka oleh Tuhan itu? Tanpa ribet, tanpa aturan yang begitu ribet. Ya, kita bisa masuk ke dalamnya dan kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh kebebasan. Hanya kita. Dan ketika ketika imam besar itu masuk ke ruang maha kudus itu pada raya pendamaian setahun sekali dalam bait Allah itu, dalam ruangan kudus dan ruangan maha kudus tidak boleh ada orang lain. Tidak boleh ada orang lain, semua harus keluar. Imam-imam yang biasanya melayani
membakar dupa, menyalakan pelita, itu semua keluar. Jadi ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus itu hanya ada imam besar dengan Tuhan. Yang masuk ke ruang Maha Kudus hanya berduaan dengan Tuhan. Itulah gambaran bagaimana kita orang-orang percaya ini harus masuk ke ruang Maha Kudus di mana Allah diam itu seorang diri. Ini adalah gambaran persekutuan yang intim dengan Tuhan, intim dengan Dia. Itu kerinduan Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, kita berdua dengan Tuhan, atau ada orang lain yang masuk ke pikiran kita tidak fokus. Ya apalagi ada ini sekarang, waduh ini membuat orang tidak fokus gitu. Ya saya harus akui ini sesuatu yang sangat mengganggu gitu. Makanya kita harus komitmen, fokus. Ya kan ada tulisan kan sebelum ibadah tadi, bijaksana kalau ada tidak menggunakan ini. Karena memang ini sesuatu yang mengganggu. Fokus kita dengan Tuhan terganggu oleh sesuatu yang ada di sekitar kita gitu. Ya, kenapa kita mulai mencanangkan ini ya, mencanangkan tanpa handphone. Jangan pegang handphone. Saya pakai ini karena catatan khotbah ada di sini semua. Dan kok mau baca ayat tuh gampang gitu keluar. Ya, tapi saya tidak pernah buka. Kalau saya ibadah, ini pasti mode terbang. Begitu masuk sini, saya mode terbang, tidak boleh terganggu. Nah, mari kita fokus. Ya, ini inspirasinya ketika ada doa hari Jumat itu, Ibu Reni dari Kupang itu pulang, dia cerita di Kupang itu dia pergi ke rumah gereja Gemit itu gereja Protestan yang dianggap oleh orang-orang Pentakosta itu udah ada Roh Kudus katanya di situ. Ya, padahal ada di situ. Nah, cuma karunia-Nya aja tidak nampak di situ. Nah, mereka larang untuk bawa ini, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa, bukan tidak boleh dibuka, tidak boleh bawa HP ke gereja. Bawa Alkitab, harus bawa Alkitab. Kita mungkin tidak se ekstrem itu ya, tapi kita berharap agar tidak dibuka ini. Ya kok mau baca Alkitab boleh, tapi jangan lain, dan itu tergantung dari hati kita. Ya kita mau sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan karena kita sedang berintim ria dengan Dia. Ya, kita seperti hubungan intim itu seperti suami dan istri gitu. Suami istri itu kan tiap hari ngomong. Ya sambil masak istrinya bisa ngomong, sambil nyapu bisa ngomong. Ada anak-anak di situ kita ngomong di situ bersama. Tapi ada saat di mana suami istri hanya berdua. Ya ini tidak berbicara porno. Ya ada dua orang yang suami istri yang hanya berdua dan tidak boleh ada orang ketiga di situ. Ketika kita berhubungan intim, itulah saatnya di mana kita hanya berdua dengan Tuhan. Hanya berdua dengan Tuhan. Tidak boleh ada orang lain. Ya, orang lain itu bisa pikiran kita yang melayang kemana-mana, kita memasukkan pikiran-pikiran yang bukan dengan Tuhan. Ya ada kering, ada tintung gitu. Ayo kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu rindu. Ya, tadi kan disebutkan itu kan bukan untuk sesama tapi untuk Tuhan. Saya itu yang ngarang Fanuel mungkin ya. Dia itu. Untuk Tuhan. Karena Tuhan rindu kita gitu. Dan Tuhan ingin berduaan dengan kita. Ya berdoa di sini bukan berarti nanti yang lain pulang saya sendirian di sini, enggak. Hari ini kita ada di sini bersama-sama. Tapi kita bisa berdoa dengan Tuhan secara pribadi. Secara bersama-sama kita saling mendukung
Ya, saling ketika kita beribadah bersama-sama, kita bisa saling mendukung, saling support, saling menginspirasi orang lain. Ya, ketika orang lain itu sungguh-sungguh berdoa, kita terbawa gitu. Ya, terutama yang berdiri di sini nih. Ini yang berdiri di sini. Ini jadi inspirasi benar-benar. Ya, ketika kita nyanyi, dia yang di sini nyanyinya setengah-setengah kelihatan kan dari wajahnya. Nyanyi setengah-setengah asal-asalan. Nanti di bawah juga mempengaruhi gitu. Ya, jadi dalam persekutuan bersama ini kita bisa berdoa dengan Tuhan tapi menginspirasi orang lain untuk ikut menyembah gitu. Ya, jadi mari kita fokus kepada Tuhan. Saat kita beribadah pribadi di rumah dalam doa, fokus kepada Tuhan. Karena itu kerinduannya Tuhan. Tuhan ingin bersama dengan kita. Dan tahukah saudara, kerinduan itu bukan hanya sampai di dunia ini. Wahyu 21 ayat 3 mengatakan begini. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ternyata kerinduan Allah itu akan mencapai puncaknya, akan menjadi sempurna saat kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di surga. Saat dunia ini berakhir, kita akan tetap bersama-sama dengan Bapa itu. Nah, kita nantikan itu. Ya, rindukan itu. Ya, kadang-kadang saya berpikir gini, yang di dunia ini apa sih yang mau kita cari hari-hari ini? Semuanya serba nggak enak. Ada penyakit, ada kecelakaan dan macam-macam kejadian yang bisa membuat kita itu resah dan susah. Tapi kita banyak kerasan di dunia ini. Ya, saya juga kerasan di dunia ini. Saya tidak kepingin mati cepat-cepat. Tidak pengen panjang hidup ini. Ya, tapi mari kita miliki juga kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan selama-lamanya. Kapan dunia ini berakhir? Ya, biar itu jadi kerinduan kita. Karena ketika dunia ini berakhir, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, tidak akan terpisahkan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama-sama kita menjadi satu dengan Allah kita. Biarlah kerinduan ini kita terus kobarkan. Ya, kita jalin terus persekutuan dengan Tuhan sampai hari yang besar itu tiba, di mana kita akan diam selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian yang mengatakan semua karena kemurahan-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan itu rindu kita. Dia merindukan persekutuan dengan kita. Maukah kita memuaskan hati Tuhan? Maukah kita mengatakan, Tuhan, aku rindu memuaskan hati-Mu. Aku rindu bersekutu dengan Engkau. Bukan hanya minta diberkati, bukan hanya minta ditolong, tapi mari kita berbuat adil kepadanya. Kita kadang-kadang hanya minta diberkati, minta ditolong. Tapi maukah Engkau sekarang memuaskan hatinya dengan melekatkan hati kita kepadanya. Haleluya. Karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak untuk semua yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Kami percaya Tuhan akan melanjutkan kasih karunia-Mu hari-hari mendatang bagi kami. Itu sebabnya kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua. Kami percayakan hanya kepadamu ya Tuhan. Kau terus akan menopang kami, menolong kami menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Tolonglah kami untuk berjalan terus dengan Tuhan. Ya kami dikuatkan menghadapi tantangan kehidupan ini. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang harus kami selesaikan. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah Tuhan anak-anak kami, sekolah mereka juga Tuhan berkati, juga berkati sekolah Bintang Harapan agar terus menjadi berkat ya Bapak. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan tangan-Mu ya Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka, kuatkan hati mereka untuk terus berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan telah menolong Fellowship Nasional. Kami berdoa saat ini untuk musyawarah kerja daerah di Banyuwangi. Tuhan tolong Engkau hadir dan memimpin semua acara. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami boleh persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada, dengan profesi kami, Engkau memakai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah kami, kami persembahkan doa kami dan ibadah kami. Dan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia, kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah keamanan. Amin. Diberkatilah dan kedamaian. Amin. Diberkatilah kesehatan. Amin. Diberkatilah kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu, akan melimpah atas hidupmu, dan biar dituntutnya engkau, dijadikanlah engkau menjadi berkat bagi banyak orang, dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya akan menuntut saudara, dan Roh Kudus terus memberkati, mengurapi, dan memakai kita semua jadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.